Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannah Maria Gumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi jurusan saya Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang fikih muamalah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada jelaskan produk giro, deposito, dan tabungan, serta berikan skema dan contohnya. Yang kedua ada jelaskan produk penyaluran dana di perbankan syariah, beserta skema dan contohnya. Yang ketiga ada jelaskan produk jasa di perbankan syariah beserta skemanya. Yang keempat ada jelaskan akad di pasar modal beserta skema dan contohnya. Yang kelima ada jelaskan akad asuransi syariah berdasarkan skema dan contohnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada giro. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada 2 macam, yaitu prinsip bagi hasil, mudorobah, atau prinsip titipan, yaitu wadiah. Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudorobah. Secara singkat, giro wadiah diartikel sebagai berikut: simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Sedangkan giro mudorobah adalah sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilet giro. Nah, di sini ada skema giro wadiah, di mana penitip melakukan akad wadiah yat amanah kepada penyimpan, kemudian penitip menitipkan barang atau aset kepada penyimpan, lalu penitip membayar biaya penitipan kepada penyimpan tersebut. Nah, di sini ada contoh kasus giro wadiah. Seperti Tuan Raihan memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Sungaliat dengan saldo rata-rata pada bulan Juli 2002 adalah Rp1.000.000. Bonus yang diberikan Bank Muamalat Sungaliat kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Muamalat Sungaliat adalah Rp500 juta. Pendapatan Bank Muamalat Sungaliat dari penggunaan giro wadiah adalah Rp20 juta. Pertanyaan: berapa bonus yang diterima oleh Tuan Raihan pada akhir bulan Juli 2002? Jadi bonus yang diterima Tuan Raihan adalah saldo rata-rata dikali pendapatan bank, kemudian dikali 30%. Total dana bank yaitu Rp12.000. Nah, di sini ada skema giro mudorobah, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nisbah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Di sini ada contoh kasus giro mudorobah, yaitu pemilik modal atau sohibul mal membuat akad mudorobah dengan mudorib antara dengan modal usaha Rp30 juta dan kesepakatan nisbah bagi hasil di antara keduanya sebesar 50
bagi 50 dan jangka waktu selama 6 bulan. Lalu mudorib antara kemudian membuat perjanjian mudorobah dengan mudorib akhir yang akan mengelola usaha konveksi dengan jangka waktu selama 6 bulan. Kedua belah pihak membuat kesepakatan nisbah bagi hasil di antara keduanya sebesar 40 bagi 60. 40% untuk mudorib dan 60% untuk mudorib akhir. Pada akhir masa akad mudorobah atau setelah 6 bulan, keuntungan mudorib akhir adalah 20 juta rupiah. Maka bagian keuntungan mudorib antara 18 juta rupiah. 40% dikali 20 juta rupiah. Dikarenakan adanya perjanjian awal dengan pemilik modal, sohibul mal, maka pendapatan yang diterima mudorib antara harus dibagi dengan sohibul mal sebesar perjanjian nisbah yang disepakati. Sehingga di akhir perjanjian sohibul mal memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar 4 juta rupiah, yaitu 50% dikali 8 juta rupiah. Deposito. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudorobah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah, yang disebut juga UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudorobah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan. Maka dalam perbankan syariah, imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil, profit sharing, sebesar nisbah yang telah disepakati dari awal. Nah, di sini ada skema deposito ijarah mutahiyah bitamalik, yaitu negosiasi dengan persyaratan tertentu. Kemudian akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, yaitu akad tetap sewa menyewa pemindahan hak milik hak janji, yaitu wa'ad yang tidak mengikat. Kemudian bank serah terima barang untuk disewa dari nasabah, kemudian bayar uang sewa, kemudian pelaksanaan opsi dinyatakannya tidak atau ya, lalu akad pemindahan hak milik jual beli atau pemberian. Di sini ada contoh murabaha, mengembalikan barang yang disewa. Seseorang menjual madu tabungan dan dia mengatakan pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang saya mengambil keuntungan Rp5.000 tentang dalam konteks pelaksanaan di bank yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan sebagai pembeli dan pembayarnya kepada pihak supplier atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip menyerahkan barang pesanan nasabah dengan hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati ketika akad yang telah disepakati. Membayar harga barang kepada dalam hal ini terdapat dua prinsip tunai ataupun kredit sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudorobah. Jadi, jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai produk tabungan wadiah. Sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudorobah yang sesuai. Tabungan mudorobah menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005, yang dimaksud dengan mudorobah adalah penanaman dana dari pemilik dana sohibul mal kepada pengelola dana mudorib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit and loss sharing, atau metode bagi pendapat,
sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, di sini ada skema tabungan mudharabah, yaitu yang pertama akad mudharabah. Pemilik dana dan pengelola usaha memiliki proyek usaha. Kemudian, hasil usaha apabila untung akan dibagi sesuai nisbah, apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian, porsi laba dibagi dua antara pemilik dana dan pengelola dana. Kemudian, jika rugi, maka hanya pemilik dana yang menanggungnya. Jadi dilihat dari skemanya, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah, yakni proyek usaha. Namun ditinjau dari skema, pemilik dana memegang peranan penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha Tabungan tersebut. wadiah. Pengertian tabungan wadiah menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan uang mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Nah, di sini ada skema tabungan wadiah. Yang pertama, nasabah yaitu penitip menitipkan kepada bank atau disebut mustauda yaitu penyimpan. Kemudian, pemanfaatan dana atau usra of fund nasabah pengguna dana. Kemudian bagi hasil dari bank mustauda atau penyimpan kepada nasabah yaitu penitip. Kemudian memberikan bonus kepada nasabah yaitu penitip. Nah, saya akan menjelaskan produk penyaluran dana di perbankan syariah, yaitu produk jual beli. Yang pertama ada akad murabahah. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjualan dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lamsum atau berdasarkan presentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditas atau barang dengan harga lamsum tanpa memberitahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termaksud murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjual itu disebut musawamah. Di sini ada skema murabahah. Yang pertama, dilakukannya negosiasi antara nasabah kepada bank, kemudian nasabah melakukan akad jual beli, kemudian bank melakukan pengajuan pembelian barang dengan harga tunai, lalu bank menerima kiriman barang dari pemasok dan mengirimkan dokumen kepada bank, lalu bank memberikan barang kepada nasabah dan nasabah menerima barang dan dokumen, lalu dilakukannya pembayaran dengan kewajiban yang telah disepakati. Di sini ada contoh murabahah. Seseorang menjual madu dan ia mengatakan, "Saya jual madu ini dengan harga Rp25.000 dan saya mengambil keuntungan Rp5.000." Dalam konteks pelaksanaan di bank syariah, maka nasabah atau customer sebagai pemesan barang kepada pihak bank, bank sebagai pembeli dan pembayarnya kepada pihak supplier. Kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan nasabah dengan tingkat margin yang telah disepakati ketika akad. Lalu nasabah membayar harga barang kepada pihak bank secara tunai ataupun kredit dengan cicilan. Yang kedua ada akad salam.
yaitu akad jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai, penjualan yang karakteristiknya tanggungannya atau barang telah terdeskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga di depan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Di sini ada skema salam, yaitu pembeli melakukan akad kepada penjual, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada penjual, lalu penjual mengirimkan barang kepada pembeli, lalu si pembeli menerima barang tersebut. Contoh salam yaitu Rohiman menawarkan jasa pembuatan furnitur berupa kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian datang seorang customer yang bernama Aul ingin membeli furnitur yang Rohiman jual. Aul ingin membeli meja dan kursi untuk mengisi rumahnya. Namun karena furnitur yang Rohiman jual belum ada, maka Rohiman menawarkan akad salam kepada Aul. Alhasil, Aul setuju untuk membeli meja dan kursi dengan akad salam. Lalu Aul menjelaskan spesifikasi meja dan kursi yang ia butuhkan. Setelah menjelaskan spesifikasi tersebut, Rohiman mencoba menghitung modal dan jasa pembuatan meja dan kursi yang ia butuhkan, dan modal yang dibutuhkan setelah dihitung-hitung mencapai 5 juta. Dan Rohiman menghitung biaya jasa pembuatan yang kemudian menjadi keuntungannya sebesar 3 juta. Sehingga total yang Aul harus bayar adalah 8 juta rupiah. Kemudian Rohiman memberikan kepastian bahwa meja dan kursi akan selesai dalam 14 hari dan akan dikirimkan langsung ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box. Aul sepakat dengan jumlah uang dan durasi pengerjaan tersebut. Lalu Aul menyerahkan uang sebesar 8 juta rupiah kepada Rohiman. Setelah 14 hari, meja dan kursi tersebut berhasil dibuat dan dikirim ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Aul sepakat dengan jumlah uang dan durasi pengerjaan tersebut, dan Aul menyerahkan uang sebesar 8 juta kepada Rohimah. Setelah 14 hari, meja dan kursi tersebut berhasil dibuat dan dikirim ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Yang ketiga ada akad istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sana yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka yang terbentuk adalah meminta atau memohon dibuatkan. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual, yaitu pembuat sahani, atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan untuk pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut mustahni, maka akad ini berubah menjadi akad ijarah. Di sini ada skema istisna, yaitu pemesan disebut juga mustasni, memesan barang kepada produsen yang disebut juga dengan sani. Lalu mereka melakukan akad istisna. Kemudian pemesan atau disebut juga mustasni melakukan pembayaran kepada produsen yang disebut dengan sani. Kemudian produsen memproduksi barang tersebut yang disebut dengan masnu. Lalu barang pesanan yaitu masnu mengirimkan kepada pemesan yang disebut dengan mustasni. Contoh istisna. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termaksud dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk penyaluran dana. Yang kedua ada produk bagi hasil.
Yang pertama ada akad mudharabah, yaitu sebuah perjanjian yang ditentukan di awal antara nasabah dan pihak pengelola yaitu bank syariah, di mana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa nasabah adalah pemilik 100% untuk uang atau modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola uang atau modal tersebut untuk jenis usaha atau bisnis yang halal. Selanjutnya, jika sebuah usaha yang dikelola dari modal nasabah tersebut memberikan hasil keuntungan, maka akan dibagi di antaranya keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak awal perjanjian. Pembagian hasil keuntungan disebut dengan nisbah. Di sini ada skema mudharabah. Yang pertama, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Yang ketiga, ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Yang keempat, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Yang terakhir, setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Yang kedua ada akad musyarakah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata musyarakah berasal dari kata syarka, yusriku, syarkan, syarikatan, syirkatan, yang memiliki makna kerjasama atau kelompok. Bila merujuk pada definisi dari DSN MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga dalam hal ini akad musyarakah menekan pada keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Lain halnya dengan akad mudharabah yang mana satu pihak memberikan dana sedangkan pihak lain berkontribusi dalam bentuk tenaga. Di sini ada skema musyarakah. Yang pertama, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Yang ketiga, dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Lalu bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Kemudian keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek dan keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan di awal. Contoh musyarakah yaitu seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kg lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kg per hari. Namun keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit, dan pakan lele tersebut. Peternak lele kemudian menawarkan kerjasama kepada investor mengenai usahanya tersebut dengan persyaratan modal dari investor 60% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apabila dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kg per hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk penyaluran dana. Yang ketiga, prinsip sewa. Yang pertama ada akad ijarah, yaitu secara bahasa bermakna jual beli atau manfaat. Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad ijarah sebagai sebuah akad kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Ketentuan ijarah sama dalam ketentuan dalam jual beli. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ijarah sebagai akad atau kemanfaatan yang tertuju pada suatu yang mubah dan dapat dipertukarkan dengan kompensasi yang umum diterapkan. Lalu ulama Malikiyah menjelaskan lebih lanjut bahwa akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas manfaat tersebut yang mubah dengan durasi waktu diketahui dengan kompensasi yang sesuai. Definisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ulama
Hanabila. Di sini ada skema ijaroh, yaitu yang pertama, nasabah mendatangi bank syariah memohon pembiayaan penyewaan sebuah rumah selama setahun secara cicilan atau bulanan, dan mereka menegosiasi tentang harga. Lalu bank menyewa rumah tersebut sebesar 10 juta rupiah setahun, dibayar cash di muka. Lalu bank selanjutnya menyewakan rumah itu secara cicilan per bulan sebesar 1 juta rupiah dengan akad ijaroh dan dilaksanakannya pengikat atau kontrak. Kemudian rumah dimanfaatkan atau digunakan oleh nasabah, lalu nasabah mencicil pembiayaan sewa setiap bulan kepada bank tersebut. Di sini ada contoh ijaroh, yaitu seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada bank syariah. Akad IMBT, yaitu seiring perkembangannya akad ijarah, muncul dengan modifikasi yang baru, yaitu ijarah mutahiyabit tamalik atau bisa disingkat IMBT. Adalah akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan adanya kepindahan pemilikan dari pihak yang disewakan barang kepada pihak yang menyewa barangnya. Dan di sini skema IMBT sama saja dengan skema ijaroh yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan di sini ada contoh IMBT, contohnya sama saja dengan akad ijaroh yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan produk penyaluran dana yang keempat, yaitu prinsip pinjaman. Terdiri dari akad Qaradul Hasan, secara etimologi adalah pinjaman, dan secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu hasil pinjaman yang dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis qard adalah akad pemberi pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Nah, di sini ada skema Qardul Hasan, di mana peminjam dan pemodal melakukan akad Qardul Hasan. Peminjam memiliki skill atau kemampuan dan pemodal memiliki modal sebesar 100% yang disebut juga dengan qard. Kemudian mereka melakukan kegiatan usaha. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut hanya didapatkan oleh peminjam saja, namun modal akan balik 100% kepada pemodal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk jasa. Yang pertama ada akad wakalah. Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian, yang diantaranya adalah al-hafiz, yang berarti perlindungan, atau al-kifayah yang berarti pencukupan, atau al-domah tanggungan, atau al-tafwid berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Nah, di sini ada skema wakalah di mana bank memberikan kontrak atau fee kepada nasabah. Lalu nasabah mendapatkan agensi, administration, collection, payment, co-manager, dan etc. Lalu investor juga mendapatkan agensi, administration, collection, payment, co-manager, dan etc. Lalu bank dan investor melakukan kontrak dan fee. Yang kedua ada akad kafalah. Secara terminologi, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung, kafil, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Secara etimologi, al-kafalah berarti al-domah, jaminan, hamalah beban, aman, tanggungan.
Nah, di sini ada skema kafalah di mana bank sebagai penanggung jasa atau objek dan nasabah sebagai ditanggung jasa atau objek. Yang ketiga ada akad hawalah. Secara etimologi yang dimaksud dengan hawalah ialah al-intikal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengoperkan. Secara terminologi, pengertian hawalah adalah pengalian utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misal, A memberi pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C. Begitu B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus bayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Nah, di sini ada skema hawalah di mana bank melakukan suplai barang kepada supplier dan nasabah, lalu supplier invoice kepada bank, kemudian bank membayar kepada supplier, dan bank menagih semua tagihan kepada nasabah dan nasabah membayar tagihan tersebut. Nah, di sini ada skema rahan di mana bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, lalu nasabah memberikan jaminan atau barang yang digadaikan kepada bank itu tersebut. Nah, di sini ada akad pasar modal. Pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang berdasarkan definisi tersebut. Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagian yang diatur dalam UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini ada skema pasar modal. Pasar modal ada sumber pendanaan perusahaan dan sarana investasi. Dan mereka memiliki dua, menurut konvensional dan menurut syariah. Saham syariah. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara dalam prinsip syariah, apabila seseorang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk saham syariah, ini maka pernyataan modal tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya di bidang perjudian, perusahaan yang memproduksi barang atau minuman yang diharamkan dalam Islam, serta usaha yang mengandung riba. Di sini ada skema saham syariah akad musyarakah, di mana emiten menawarkan saham kepada investor, kemudian investor memberikan setor dana kepada emiten, lalu emiten memberikan saham kepada investor tersebut. Nah, di sini ada skema saham syariah mudharabah, di mana investor menyetorkan dana kepada bursa efek, lalu jual beli saham kepada emiten, kemudian emiten memberikan saham kepada investor. Di sini ada skema saham syariah, tipe saham syariah. Jadi saham syariah itu terbagi menjadi dua, ada emiten atau perusahaan publik aktif, di mana ditelaah sesuai peraturan OJK nomor 17 POJK titik 04 2015. Kemudian yang kedua ada miten atau perusahaan publik pasif, yang dimana ditelaah sesuai peraturan nomor titik 2 Romawi titik K titik 1. Saham emiten atau PP yang sesuai peraturan nomor titik Romawi 2 titik K titik 1 dan POJK nomor titik 17 akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah, yaitu DES. Nah, di sini ada sukuk syariah. Sukuk syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu sak, yang memiliki arti instrumen legal ataupun cek. AAOIV, sebuah lembaga ekonomi Islam internasional, mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dengan nilai yang
sama mewakili bagaimana yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hak pakai dan layanan, atau dalam kepemilikan aset proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus. Adapun pengertian dari Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang, rupiah maupun valuta asing. Nah, sukuk syariah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sukuk ijarah, di mana sukuk ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk ijarah terdiri dari sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, dan sukuk kepemilikan jasa. Nah, di sini ada skema sukuk ijarah di mana emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset kepada investor, lalu investor menyerahkan dana kepada emiten. Lalu pihak ketiga menyewa aset underlying aset dan membayar sewanya. Lalu emiten membayarkan hasil sewa kepada investor secara berkala. Kemudian investor memiliki kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke investor lalu diberikan kepada emiten. Dan kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah kepada investor. Nah, pada jatuh tempo emiten wajib membayar sisa sewanya tersebut. Yang kedua ada sukuk mudharabah, di mana sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal, rob al-mal, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Nah, di sini juga ada skema mudharabah, di mana emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan underlying aset kepada investor, lalu investor menyerahkan dana kepada emiten. Emiten memberikan dana digunakan untuk modal kegiatan usaha. Kemudian, jika keuntungan usaha itu tersebut ada, sebagian hasil usaha untuk emiten dan sebagian hasil usaha distribusikan untuk investor. Yang ketiga ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek bersama atau proyek baru dan mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Nah, di sini ada skema sukuk musyarakah, di mana sohibul mal dan mudharib melakukan akad musyarakah dan mereka memiliki modal dan skill yang sama. Lalu mereka melakukan kegiatan usahanya dengan bersama. Jika ada keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Jika ada kerugian, maka kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal. Yang keempat ada sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentui terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini ada skema istisna, yaitu nasabah memesan barang sesuai kriteria kepada bank, lalu meminta membuatkan barang. Kemudian nasabah melakukan akad istisna kepada bank lalu bank melakukan akad istisna kepada pemasok. Kemudian bank membayar kepada pemasok dan nasabah membayar kepada bank. Kemudian pemasok membuat barang
dan pemasok mengirimkan barang pesanan kepada nasabah, kemudian pemasok membuat sebuah dokumen lalu dikirimkan kepada bank. Nah, di sini ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Antara lain, dengan portofolio menetapkan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Nah, di sini ada skema reksadana syariah di mana investor seperti saham syariah, sukuk koperasi, sukuk negara, instrumen pasar uang syariah, dan efek syariah lainnya memberikan keuntungan investasi yang diterima investor jika penyertaan reksadana dijual kepada investor. Kemudian investor menguasakan atau mewakilkan kepada manajer investasi atau akad wakalah yang disebut dengan fee atau ujrah, memberikan kepada KIK manajer investasi dan bank kustodian. Akad asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah adalah perjanjian yang melibatkan perusahaan asuransi syariah dan para nasabahnya melalui sebuah akad. Pertanggungan dan penyediaan manfaat akan diatur sehingga menjadi halal dan sesuai perintah agama Islam. Maka dari itu, akad memegang pengaruh yang sangat besar dalam menentukan halal atau tidaknya suatu perjanjian. Akad asuransi syariah ada 3 macam. Yang pertama ada akad tabaru, yaitu tolong-menolong dan risk sharing para nasabah menjadi kunci utama dalam menjalani akad tabaru. Maka dari itu, akad ini menjadikan premi setiap bulan sebagai hibah secara sukarela yang diberikan para nasabah. Bila mana seseorang nasabah mendapatkan musibah, dana tabaru yang telah dikumpulkan sebelum akad akan disalurkan kepadanya. Begitu juga ketika Anda yang terkena musibah. Nah, di sini ada skema tabaru di mana lending memberikan qard, kemudian meminjam sendiri itu atas nama orang lain yaitu wakalah, dan memberi sesuatu itu yang disebut dengan hibah. Dan ini disebut kontrak tabaru, memberi pinjaman sesuatu. Yang kedua ada akad tijaroh. Akad tijaroh dalam asuransi syariah mengacu pada penggunaan premi sebagai dana investasi tijaroh. Namun lantaran syariah Islam melarang penggunaan dana yang sama dalam tijaroh dan tabaru, Anda akan membayarkan dua dana yang berbeda dan perusahaan asuransi tidak akan menggabungkan keduanya guna memungkinkan akan menjalankan syariat ini dengan benar. Nah, di sini ada skema tijaroh, di mana tijaroh untuk transaksi profit terbagi menjadi dua, yaitu kontrak tertentu yang pasti KTYP, dan yang kedua ada kontrak tertentu yang tidak pasti yaitu KTYTP, di mana KTYP goror tidak pasti dan KTYTP riba pasti. Yang ketiga dalam akad asuransi syariah ada akad wakalah bil ujrah, yaitu akad yang terdapat pada asuransi tijaroh yang mewajibkan ujrah atau upah untuk diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola mudhorib dan tijaroh. Akad ini juga bekerja sebagai berikut perjanjian dalam pemberian wewenang dan kuasa kepada mudhorib atau menjalankan tugas tersebut. Nah, di sini juga ada skema wakalah bil ujrah. Nah, di sini bank melakukan akad wakalah bil ujrah kepada importir. Kemudian importir menabung tetapi tidak penuh kepada bank. Lalu bank memberikan dokumen pembayaran tambahan dengan akan qard ke eksportir, dan eksportir mengirimkan barang kepada importir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya kalian klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.